Di era pandemi ini memang kita dikembalikan oleh Allah dalam keadaan standar sebagai kehidupan. Standar kehidupan sebagai manusia kita diuji. Dari kita yang loncat terlalu tinggi, perubahannya yang terlalu drastis tinggi, dikembalikan lagi, perlahan lagi, merambat lagi. Semoga rasa syukur kita tetap ada. Kita selalu mensyukuri keadaan ini dan semua masyarakat, pemerintah sanggup mengatasi masalah yang baik. Saya kira perlu kekompakan antara masyarakat dan pemerintah untuk menjalankan program-programnya, sosialisasi, bagaimana mensosialisasikan era new normal kita ini, bagaimana dibuat susah kembali kita hidup, tapi masih lebih susah orang dulu-dulu, ya. Jadi rasa syukurnya harus ada di situ kita untuk melaksanakan kehidupan kita, mensyukuri apa yang ada dan tentunya nanti menjalankan semua program-program, merealisasikan, menyesuaikan program-program yang ada, mulai dunia apa saja, dunia olahraga, dunia ekonomi, dunia politik, semua kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Kerja keras pemerintah dan kepatuhan masyarakat selama ini alhamdulillah membuahkan hasil. Kita sudah turun level 2, level 3, level 2, level 1. Tapi ingat, jangan lengah kita. Karena begitu kita euforia dengan level 1, semua minta dilaksanakan normal kembali, ini akan serangan lebih besar lagi dari dulu. Daripada yang bulan Mei atau Juni kemarin. Saya kira harus pelan-pelan sampai penyebaran virus ini terhenti. Atau kalau kita nanti ini dengan virus ini akan bersahabat dengan dalam jangka waktu yang lama, tapi kita ada penangkalnya. Untuk menjadi sahabat ini, kita harus, ya kadang-kadang kalau kita bersahabat dengan, misalkan dengan kucing ya, kadang-kadang kita juga kecakar sedikit ke apa gitu. Kita bersahabat dengan corona ya kadang-kadang dampaknya harus kita lalui, memang. Tapi insya Allah dengan kemauan keras dari kita semua, dengan kepatuhan pada program yang dilaksanakan oleh pemerintah, kita akan jadi terbiasa mengalami masalah ini. Tahun sebelum corona di dunia hukum sudah digitalisasi. Jadi tahun 2019 itu 2018-19 gencar elektronik pengadilan atau elektronik court yang kita lalui di peradilan. Sampai sidang semuanya kita dari satu meja ini atau bahkan di tempat tidur, kita bisa sidang di 3 tempat yang waktu bersamaan. Bisa kita di Bali, bisa kita di Surabaya, kita di Jakarta dalam waktu yang bersamaan. Itu terobosan yang luar biasa. Jadi memang sebelum adanya corona ini, masyarakat kita sudah dilatih oleh digitalisasi. Termasuk pendukung mulai sudah luar biasa. Di pengadilan itu kita ngambil putusan nggak usah datang ke pengadilan, lewat dari internet sudah bisa ngecek di perkara di Mahkamah Agung, nggak usah datang ke Mahkamah Agung. Kita lewat sistem digitalisasi kita bisa menikmatinya semuanya. Seperti itu. Apalagi di era ini sangat menolong sekali, sehingga Allah sudah menyiapkan. Ya, tidak mungkin kita dikasih musibah kalau kita tidak mampu untuk mengatasinya. Kita pasti mampu untuk mengatasinya karena Allah sudah janji tidak akan membebani umatnya ini beban yang melebihi kemampuannya. Itu janji Allah dan Allah tidak pernah tidak menepati janji. Baik, jadi adaptasi itu bisa dilakukan. Oh, bisa dilaksanakan. Yang tidak bisa secara online ini hanya tukang tembel ban. Nek bocor tetap harus datang, lainnya jual beli bannya apa bisa, tapi begitu nembel harus datang ke tukang tembelnya. Jadi memang harus dikombinasi ya, nantinya mungkin di bidang hukum tetap harus ada yang offline ya, untuk beberapa hal. Kan memang penyesuaiannya agak berat, gak puas atau gak lego kalau tidak berhadapan dengan hakim,
berhadapan dengan terdakwa, dengan jaksa. Tapi kenyataannya sekarang jalan semuanya. Memang perlu penyesuaian. Nah, pemerintah tugasnya apa? Regulator tugasnya apa? Mensosialisasikan ini semuanya, memberikan percobaan-percobaan pada masyarakat semua sehingga terbiasa. Sekolah online memang transfer karakteristik dari guru, transfer akhlak memang gak berkurang. Tapi ya itu beban orang tua harus ditambah. Karena bagaimana orang tua bisa menjadi guru di rumah dan guru bisa menjadi orang tua di sekolah. Itu harus diterapkan sekarang. Itu sudah pesan-pesan moral lama sekali. Sekarang kesempatan ini anak-anak didik kita dengan orang tuanya semakin dekat. Hampir 24 jam bersama orang tuanya. Mewujudkan madrasah itu iya, madrasul ula, al-ummahatu madrasatul ula, Bapak Ibu itu adalah sekolahan yang paling utama di sini letaknya. Walaupun di sana sini masih ada kegagalan ya, masih banyak orang tua yang perlu belajar lagi. Tugas pemerintah sekali lagi untuk mensosialisasikan ini. Bagaimana memberi trik-trik, memberi pemahaman kepada orang tua agar bagaimana menjadi guru di rumah. Hampir tidak terlalu berpengaruh karena sistem digital sudah jalan. Ya, memang ada beberapa persen masih yang harus offline, ya, seperti yang nggak ditahan, perkara-perkara pidana masih harus datang. Tapi yang sudah masuk tahanan nggak bisa lagi keluar dari tahanan lewat online, Ada plus minusnya. Jadi pemain bola itu psikologis dengan supporter yang ada di tribun, yang dukung dia, tentunya lebih bersemangat. Jadi selalu ada persepsi dalam masyarakat, kalau tuan rumah itu pasti didukung penuh, akhirnya banyak menang, bukan banyak menangnya, tapi mental pemainnya tinggi sekali, bahwa ada supporter yang begitu kuat. Hal ini dirubah lewat televisi. Sekali lagi, urusan rumah tangga menjadi lebih indah. Bisa nonton bareng istrinya di kursi di rumah, tidak bau keringatnya orang banyak, ya, bisa minum kopi, bisa makan camilan dengan leluasa. Tapi sekali lagi perlu penyesuaian juga. Eropa nggak kuat, tetap ingin ke lapangan. Tapi ingat, yang nonton di lapangan dengan yang nonton di rumah, banyak di rumah, surveinya di rumah. Banyak di skala lapisan negaranya nonton di rumah masing-masing, kalau dihitung lebih banyak. Sehingga nilai ekonomi dari sponsor tinggi. Nilai ekonomi dari sponsorshipnya tinggi karena ada penelitian yang nonton di rumah juga banyak sekali. Kalau mereka nonton di band, nonton di tribun, hanya lihat sponsor yang ada di papan bot sama kaos. Tapi yang di rumah dia 2 jam. Berapa tayangan televisi? 1,5 jam untuk suatu iklan yang luar biasa. Jadi tetap ada berkahnya. Ada semua. Allah menciptakan sesuatu pasti inna ma'al usri yusro. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan.